Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita sedikit akan membahas tentang bulan Muharram, di mana bulan Muharram itu adalah sebuah bulan yang sangat diagungkan oleh semua agama, baik agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, kemudian agama-agama selain itu, termasuk yang di Kejawen, termasuk juga Syiah, itu semuanya sangat mengagungkan bulan Muharram. Dan kita sebagai seorang muslim, kita sangat mengagungkan bulan Muharram karena Allah dan Rasulnya sangat mengagungkan bulan itu. Allah Ta'ala sangat mengagungkan bulan Muharram sampai Allah Ta'ala memasukkan bulan Muharram itu di dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan, di mana bulan yang Allah haramkan itu ada 3, itu berturut-turut, kemudian ditambah 1, berarti ada 4. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubat ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu adalah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu enggak pernah bergeser, tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Namanya perjalanan matahari dan rembulan itu dari awal diciptakan sampai hari kiamat enggak pernah berubah, sehingga jumlahnya 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka kalian jangan menzalimi diri kalian di bulan-bulan ini, yaitu jangan berbuat dosa dan maksiat di bulan-bulan ini. Berarti bulan itu ada 12 dalam setahun. Kemudian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. 4 bulan yang Allah haramkan itu 3 bulan berturut-turut. Kemudian ada 1 bulan yang berdiri sendiri. 3 bulan yang berturut-turut, kata Rasulullah, salasatun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang keempat itu yang berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab, yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Berarti kalau kita perhatikan di sini, intinya berarti Allah itu sangat mengagungkan bulan Muharram sampai bulan Muharram itu dimasukkan dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan yang jumlahnya 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Safar. Kemudian juga Rasulullah SAW pun juga sangat mengagungkan bulan itu, bulan Muharram. Sampai Rasulullah SAW itu beliau menjuluki bulan Muharram itu dengan Syahrullah, bulannya Allah. Yaitu bulan Muharram itu dinamakan dengan Syahrullah, bulannya Allah Ta'ala. Dan ketika bulan Muharram itu dinamakan dengan Syahrullah, bulannya Allah, menunjukkan bahwa bulan ini tidak main-main, yaitu bulan itu sangat mulia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram.
Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul laili. Dan sholat yang terbaik setelah sholat fardu 5 waktu adalah sholat malam. Di sini kalau kita perhatikan di sini Rasulullah SAW itu menjuluki bulan Muharram dengan Syahrullah, bulannya Allah Ta'ala. Menunjukkan berarti apa? Bulannya Allah itu melebihi atau lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain, sehingga dikhususkan bulannya Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Menunjukkan apa? Bahwa bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia. Dan Rasulullah SAW itu beliau mencari keutamaan puasa di bulan Muharram itu melebihi yang lain. Yaitu Rasulullah itu mencari memang untuk puasa di bulan Muharram itu melebihi di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau ketika puasa di bulan Muharram itu beliau itu sangat semangat sekali mencarinya, seperti semangatnya beliau puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin." Rasulullah itu tidak pernah mencari dan semangat untuk puasa di sebuah hari faddalahu ala ghairihi, di mana Rasulullah mengutamakan hari itu daripada hari-hari yang lain, illa hadzal yaum, kecuali hari ini, yaitu yaum Asyura, hari Asyura. Wa hadza syahrul, yakni syahrul Ramadan. Demikian juga di bulan dinamakan dengan bulan Ramadan. Jadi intinya bulan Muharram itu kalau Rasulullah SAW itu menjuluki dengan bulan Allah Ta'ala, sehingga bulan yang sangat mulia, sehingga Rasulullah SAW itu beliau semangat sekali untuk berpuasa. Dan puasanya apa kalau kita itu di bulan Muharram? Puasa kita itu adalah puasa Asyura. Puasa namanya puasa Asyura. Dan biasanya di tanggalan Jawa, kalau kita lihat tanggalan Jawa, nama bulan-bulan Jawa itu biasanya diambil dari kejadian besar di bulan-bulan itu. Sehingga bulan-bulan ini namanya misalkan bulan Ramadan, namanya bukan Ramadan, bulan Poso dinamakan. Ya. Demikian juga, jadi bulan-bulan seperti itu di penanggalan Jawa. Maka bulan Muharram itu kalau di penanggalan Jawa itu dinamakan dengan bulan Syuro. Dinamakan dengan bulan Syuro. Kenapa dinamakan dengan bulan Syuro? Karena hari terbaik di bulan itu namanya hari Asyura. Harinya namanya Asyura. Orang Jawa itu susah ngomong A. Orang Jawa itu susah sekali ngomong A, sehingga kalimat A-nya dihapus. Sehingga setelah itu munculnya Syuro. Sehingga nama Syuro itu, sebagian nanti mengatakan nama Syuro itu aslinya bukan Syuro, aslinya Asyura. Tetapi A-nya dihapus. Kenapa? Karena susah lisan orang-orang Jawa itu mengatakan seperti itu. Sehingga intinya penanggalan Jawa itu namanya Syuro. Syuro itu diambil dari kalimat Asyura. Diambil dari kalimat Asyura ini. Jadi puasa yang paling mulia di bulan Muharram itu dinamakan dengan puasa Asyura. Asyura itu dari kalimat asyir. Asyir itu 10. Sedangkan sebelumnya yaitu tanggal 9 itu tasik. Bahasa Arabnya itu tasik, sehingga tanggal 10-nya namanya Tasu'a. Asyura dan Tasu'a. Nah, puasa kita itu yaitu puasa kita di bulan Muharram itu puasanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa yang Rasulullah itu tidak pernah mengenal puasa namanya Asyura di Mekah. Sehingga ketika Rasulullah di Mekah itu Rasulullah nggak pernah puasa namanya Asyura, dan Rasulullah para sahabat pun nggak tahu namanya puasa Asyura, itu nggak tahu. Sampai akhirnya nanti Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah mendapatkan orang-orang Yahudi, karena di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Sedangkan di Mekah itu Yahudi nggak ada. Yahudi di Mekah itu nggak ada.
Tetapi ketika Rasulullah SAW itu beliau hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW itu beliau berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itulah yang puasa. Orang Yahudi itu yang puasa tanggal 10 bulan Muharram, namanya Asyura. Dari diskusi antara Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi, akhirnya Rasulullah puasa. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk puasa. Sebagaimana dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke Madinah, fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura. Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi itu mereka puasa pada hari Asyura. Faqala lakum Rasulullah, maka Rasulullah bertanya sama mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu? Hari apa ini di mana kalian semuanya berpuasa, yaitu orang-orang Yahudi? Maka mereka mengatakan, faqalu, mereka mengatakan, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang sangat besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, yaitu terbelahnya lautan dengan tongkatnya Nabi Musa itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Fasomahu Musa syukran lillah, akhirnya Nabi Musa berpuasa di tanggal 10 itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Fanahnu nasumuhu, maka kami juga puasa, karena kami orang Yahudi itu pengikutnya Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami lebih layak dan lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fasomahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah puasa di hari itu. Wa amara bisiyamihi, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa di hari itu juga. Dalam hadis ini disebutkan keutamaan puasa Asyura itu. Kenapa Asyura itu orang-orang Yahudi puasa? Karena hari yang besar, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Dalam hadis yang lain disebutkan tambahan. Jadi hari besarnya itu diberikan tambahan, yaitu hadza al-yaumul ladzi istawat fihi safinatu 'alal judi. Kata mereka, ini hari di mana kapalnya Nabi Nuh itu turun, yaitu kapalnya Nabi Nuh itu turun ke sebuah gunungan dinamakan dengan Al-Jud, yaitu kapalnya Nabi Nuh itu bersandar. Akhirnya orang-orang dan binatang yang tinggal di kapalnya Nabi Nuh itu selamat sampai akhirnya kapalnya itu turun di sebuah pegunungan namanya Al-Judi. Fasomahu Nuhun syukran, dan Nabi Nuh itu juga bersyukur kepada Allah Ta'ala, akhirnya puasa. Sehingga intinya puasa Asyura itu karena Nabi Musa berpuasa sebagai tanda bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di hari itu diselamatkan dari Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan. Dan Nabi Nuh juga puasa karena di hari itu Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan semua yang beriman dan binatang-binatang yang di kapal beliau, sampai akhirnya kapalnya itu bersandar. Akhirnya Rasulullah SAW itu beliau puasa dan memerintahkan para sahabat untuk puasa. Sehingga di awal-awal kedatangan Rasulullah, puasa Asyura itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan. Sehingga puasa Asyura itu sempat diwajibkan. Bahkan kata seorang sahabat, kata Ar-Rabi binti Muawwidh, seorang wanita, beliau mengatakan, arsala Rasulullah SAW ghodata Asyura. Rasulullah SAW itu mengutus utusan di pagi hari Asyura, di pagi hari, ila qural ansar allati haulal Madinah. Diutus utusan untuk keliling ke kampung-kampung orang Ansar yang ada di Madinah dan sekitarnya. Kemudian utusan Rasul itu mengumumkan ultimatum, man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Siapa yang hari ini dia berpuasa, maka hendaknya dilanjutkan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata shaumihi. Dan siapa hari ini pagi hari sudah makan, maka hendaknya dia menahan diri sampai maghrib.
Fakunna ba'da dzalika nasumu, kata wanita ini mengatakan, maka kami semuanya puasa. Wa nusawwimu sibyanana sighar, dan kami memuasakan. Kami pun paksa anak-anak kita yang masih kecil untuk puasa. Wa nadhabu ilal masjid, terus apa yang kita kerjakan kepada anak-anak kita? Kita pergi ke masjid. Fanaj'alu lahumul la'bata minal ahn, setelah itu kami bikinkan mereka itu boneka dan mainan. Fa idza baka ahaduhum ala ta'am a'tainaha iyyahu, ketika salah satu di antara anak kita itu nangis karena kelaparan, kita berikan mainan itu, sampai akhirnya mereka itu terlupa dengan kelaparnya. Hatta yakuna indal iftar, dan itu berjalan sampai maghrib. Sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa puasa Asyura itu sempat diwajibkan. Maka ketika puasa Asyura itu sempat diwajibkan, berarti itu ibadah yang paling penting daripada ibadah sunnah yang lain, daripada ibadah sunnah, karena ini pernah diwajibkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu nanti datang bulan Ramadan itu menghapus hukum wajibnya, sehingga hukum wajibnya dihapus. Setelah itu hukumnya itu ditetapkan dalam sunnahnya, sehingga puasa Asyura itu sampai sekarang tetap hukumnya sunnah, tapi kewajiban yang pernah diwajibkan oleh Allah dihapus, sehingga hukum wajibnya dihapus dengan datangnya bulan Ramadan, tetapi hukum sunnahnya tidak dihapus dengan datangnya bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW itu selama hidup beliau di Madinah, beliau itu puasanya Asyura, yaitu beliau itu puasa tanggal 10. Sampai akhirnya Rasulullah SAW itu di akhir hayat beliau didatangi oleh para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita puasa pada tanggal 10, orang-orang Yahudi itu bangga mereka menganggap orang Muslim itu hanya ikut-ikutan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, la in baqitu fil amil muqbil, jika tahun depan saya masih hidup, la asumanna tasi, saya akan puasa tanggal 9. Tapi Rasulullah tahun depan beliau sudah nggak mendapatkan bulan Muharram lagi karena beliau meninggal dunia. Sehingga Rasulullah itu berarti puasa itu ada tanggal 10, ada tanggal 9. Tanggal 10 Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk puasa, dan Rasulullah juga jalankan. Sedangkan puasa tanggal 9 Rasulullah perintahkan para sahabat untuk puasa, tapi Rasulullah belum pernah mengamalkan. Terus bagaimana hukum puasa tanggal 9? Hukum puasa tanggal 9 hukumnya disunahkan sampai hari kiamat, walaupun tetap keutamaannya tidak seperti Asyuranya. Keutamaan Asyura itu, kata Rasulullah mengatakan, ahtasibu 'alallah ayyukaffira sanata allati qablahu, saya berharap puasa Asyura satu hari bisa menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Jadi itu yang Asyuranya. Sedangkan Tasu'a tidak. Pertanyaan terus, Tasu'a itu manfaatnya untuk apa? Tasu'a itu manfaatnya untuk apa? Maka khilaf di antara para ulama, manfaatnya untuk apa? Pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama, manfaatnya hanya untuk mukhalafah. Mukhalafah itu apa? Untuk membedakan kita dengan orang Yahudi. Sedangkan apakah puasanya itu punya keutamaan khusus? Enggak ada. Tidak ada. Yang diperintahkan itu hanya kita itu menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah itu kalau kita itu diperintahkan menyelisihi orang Yahudi, maka berarti puasa di bulan Muharram itu nanti ada 3 tingkatan. Puasanya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Berarti kita puasa tanggal 9, 10, 11. Ini yang kalau kita bisa, kalau kita mampu, kita puasa 3 hari. Kalau kita tidak mampu puasa 3 hari, maka kita puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Dan yang terbaik itu yang sebelumnya. Berarti kita puasa tanggal 9, 10. Kalau qadarullah tanggal 9 gak bisa, maka kita puasa tanggal 10 dan 11. Tapi yang terbaik apa? 9, 10-nya. Yang terbaik 9, 10. Kalau kita nggak bisa puasa itu juga, maka minimal kita puasa di hari Asyura-nya. Minimal kita itu puasa di hari Asyura. Nah berarti kita siapkan diri kita untuk puasa Asyura. Kalau bisa tambah dengan Tasu'a tanggal 9-nya. Kalau kita mampu lagi, kita puasa tanggal setelahnya lagi, yaitu tanggal 11-nya. Dan tadi kita sebutkan bahwa bulan Muharram itu bulan yang sangat dimuliakan sama semua agama.
Orang Yahudi mereka memuliakan bulan ini karena Nabi Musa diselamatkan sama Allah Ta'ala. Demikian juga orang Kristen, karena orang Yahudi dan orang Kristen itu sama-sama mereka menganggap pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kalau orang Islam, kita sebagai orang Muslim, kita mengagungkan bulan itu karena Allah mengagungkan. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW mengagungkan. Dan khusus untuk bulan Muharram ini kita berpuasa. Ibadahnya kita berpuasa seperti ibadahnya orang Yahudi, mereka berpuasa. Dan puasa kita tanggal 10 keutamanya bisa menghapuskan dosa selama setahun. Kemudian yang mengagungkan juga yang mengagungkan bulan Muharram ini termasuk juga Syiah. Tapi kalau Syiah mereka bukan dengan puasa, tetapi mereka dengan cara menampakkan kesedihan. Mereka itu menampakkan kesedihan, yaitu dengan cara apa? Mereka itu sedih, menyiksa diri nanti biasanya mereka itu. Tanggal 10 Muharram itu nanti mereka menampakkan perayaan untuk kesedihan mereka. Kenapa? Karena Husain dibunuh di Karbala tanggal 10 Muharram. Ya, nanti akan kita sebutkan sedikit ceritanya. Demikian juga orang-orang Kejawen atau orang-orang Jawa, itu pun juga mengagungkan sekali bulan Muharram. Kenapa? Karena anggapan mereka bahwa bulan Muharram itu bulan di mana alam manusia dan alam jin itu sangat dekat, menyatu. Jadi alam yang menyatu antara alam manusia dan alam jin. Sehingga alam mistik, yaitu di dunia mistik itu yang paling banyak ya Muharram, bulan Syuro. Sehingga kalau orang punya jimat, keris, ake atau senjata apa saja itu nanti biasanya dikeluarkan. Demikian juga mereka mencari kedikdayaan itu biasanya bulan Muharram itu. Ini itu kalau mereka. Sedangkan orang Muslim enggak, kita mengagungkan bulan itu dengan cara kita itu berpuasa. Kita itu dengan cara berpuasa, dan yang kedua kita tinggalkan dosa dan maksiat semampu kita. Walaupun memang dosa dan maksiat itu di bulan-bulan yang lain enggak boleh, tetapi khusus di bulan-bulan yang Allah haramkan itu harus kita lebih tinggalkan lagi. Kenapa? Karena dosa yang kita kerjakan di 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita sebutkan yang berkaitan dengan Asyura atau bulan Muharram atau bulan Syuro. Pertama, berkaitan dengan anggapan sial. Berkaitan dengan anggapan sial, yaitu orang menganggap bahwa bulan Muharram itu bulan sial, sehingga jarang di antara mereka yang berani menikah di bulan Muharram. Menikah atau mereka itu memulai bisnis, itu sangat pantangan kalau mereka itu mulai bisnisnya itu dimulai di bulan Syuro. Termasuk apa? Bikin rumah. Bikin rumah awal kali peletakan batu pertama bulan Syuro itu pantangan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bulan sial. Bulan sial. Jadi ada bulan sial, nanti ada hari sial. Lah hari sial itu biasanya nanti hari Rabu. Dinamakan dengan istilah kita itu kalau orang Jawa namanya Rabu Wekasan. Itu hari Rabu itu nanti akan diturunkan semua bala dan malapetaka lah dari atas langit itu di hari Rabu. Nah, terus bagaimana Islam menganggapi masalah seperti itu, yaitu masalah anggapan sial. Maka dalam agama kita anggapan sial itu tidak dibolehkan. Di antara 70.000 pengikutnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu, di antara ciri mereka, amal mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah menganggap sial. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah siapa mereka itu? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang jumlahnya 70.000 itu siapa? Maka Rasulullah mengatakan, humul ladzina la yarqun, la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 sifat mereka. Yang pertama, orang yang tidak minta ruqyah, la yastarqun, wa la yaktawun. Yang kedua, orang yang tidak mengobati penyakit dengan kai, besi panas, dicas dengan besi panas. Wa la yatatayyarun, tatoyur, tidak pernah menganggap sial. Biasanya kalau zaman dulu itu menganggap sial itu dengan burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga harus kita hilangkan dalam hati kita itu apa? Anggapan sial. Anggapan sial itu harus kita hindarkan. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah itu meniadakan 6 perkara
Yaitu Rasul itu meniadakan 6 perkara. Ada 6 perkara yang di Rasul sama Rasul itu dibatalkan semua. Rasulullah mengatakan la adwa. Tidak ada adwa. Adwa itu penyakit menular. La adwa wala tiarota, tidak ada anggapan sial. Wala hamata, tidak ada burung hantu. Wala sofar, dan tidak ada bulan sofar. Ini sebuah riwayat, ini sahih. Kemudian ada tambahan riwayat itu wala nau'ah, dan tidak ada bintang. Kemudian yang keenam wala hula, dan tidak ada hantu. Tidak ada hantu atau tidak ada, ya kalau istilah kita, genderuwo. Rasulullah mengingkari di sini ada 6 perkara di mana Rasulullah batalkan semua itu. Karena itu merupakan akidah khurafatnya orang-orang kafir Quraisy. Nah, 6 ini apa? Yang pertama kita pelajari satu persatu. Rasulullah mengatakan la adwa. Tidak ada binatang, tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa? Tidak ada penyakit menular itu? Padahal Rasulullah juga menyebutkan dalam banyak riwayat ada namanya penyakit menular. Sampai Rasulullah mengatakan firra minal majdzum firaraka minal asad. Menjauhlah kalian dari orang yang punya penyakit majdzum, penyakit kulit, seperti kalian itu lari dari orangnya, dari singa. Berarti apa? Berarti menunjukkan apa? Penyakit menular itu ada. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular? Maksudnya tidak ada penyakit menular yang menular karena sendirinya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaupun ada penyakit menular, maka menular itu karena takdir Allah Ta'ala. Sehingga kenapa kalau kita itu tinggal di sebuah tempat, negeri, kemudian datang virus atau penyakit menular, kita nggak boleh keluar. Terus bagaimana kita itu? Ya kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Kalaupun kita itu terkena penyakit itu, maka kita yakini itu terjadi karena takdir Allah Ta'ala, bukan karena penyakitnya. Sehingga apa? Sehingga belum tentu istri saya punya penyakit menular, saya itu juga kena gitu. Belum tentu. Kenapa? Karena itu semuanya terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Jadi anggapan bahwasanya penyakit menular itu menular karena dirinya sendiri, yaitu karena menempelnya, itu belum tentu. Belum tentu, karena itu semuanya terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, la adwa wala tiyarota. Tidak ada namanya tatayur. Tatayur itu apa? Menganggap sial. Dan menganggap sial itu nanti bisa dengan 1 dari 3. Yang pertama, menganggap sial karena waktu. Ini waktu sial ini. Atau menganggap sial karena tempat. Wah, ini tempat saya itu tempat sial ini kali ini, seperti ini. Atau yang ketiga, menganggap sial karena kejadian. Kejadian tertentu. Antum melihat sesuatu, ini sial ini, bakalan sial ini saya ini. Maka itu semuanya tidak dibolehkan, batal semua. Dibatalkan dalam agama kita. La adwa wala tiyarota wala hamata. Kemudian yang ketiga, tidak ada burung hantu. Orang kafir Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka menganggap bahwasanya burung hantu itu burung pembawa sial. Kalau kita bukan burung hantu, biasanya gagak. Kalau kita biasanya gagak. Kalau kita mendengar suara burung hantu, kalau di kita berarti gagak, burung gagak. Atau kita melihat di malam hari, atau rumah dihinggapi burung gagak. Misalnya ada rumah, di atasnya itu ada suara burung gagak malam-malam itu. Pasti sial ini rumah ini. Mungkin ada satu yang mau mati rumah ini. Jadi anggapan apa? Kalau ada burung gagak, mesti ada orang mau mati gitu. Anggapan sial gitu. Maka sama Rasulullah dibatalkan. Gak ada namanya burung seperti ini. Jadi anggapan sial karena burung. Mau burung hantu maupun burung gagak. Membawa sial maksudnya itu nggak ada. Wala la adwa wala tiarota wala hamata wala sofar. Yang keempat itu safar. Sofar, bulan sofar. Kalau di Arab jahiliyah itu bulan yang sangat mereka takuti itu sofar. Sehingga mereka tidak menikah, mereka tidak mau safar di bulan sofar, dan mereka juga tidak mau bisnis dan yang lainnya bulan sofar itu. Bulan yang menakutkan bagi mereka itu. Kalau kita bukan bulan Safar, kalau kita bulan Muharram. Sehingga orang-orang yang biasa kerjanya itu teratak untuk pernikahan itu biasanya kalau mereka itu, kata mereka, saya sering yaitu dapat informasi dari mereka itu, orang yang nyewa-nyewa seperti itulah itu. Itu biasanya mereka liburnya itu dua bulan. Pertama Ramadan libur, nggak ada orang nikah di bulan Ramadan biasanya itu. Yang kedua bulan Muharram.
Bulan Muharram nggak ada acara sama sekali lah, libur semua mereka itu. Dan memang mereka takutnya dengan Muharram luar biasa dahsyat. Dahsyat sampai kita pun juga ini pernah waktu itu saya masih STM waktu itu. Saya itu ya ikut ya gerakan-gerakan lah itu masa itu yes kayak gini masa itu kita itu ngadakan acara di atas gunung waktu itu. Carinya bulan Muharram karena pengen sepi acaranya itu, gunungnya sepi itu karena kita komunitas banyak orang waktu itu. Akhirnya bulan Muharram kita berangkat, sepi memang, sepi sekali memang itu. Tapi ketika kita berangkat ke sana diingatkan sama kampung-kampung itu, Mas mau kemana gitu loh. Yuk kita mau naik gunung itu, ini bulan Muharram ini jangan, nggak boleh itu. Luar biasa lah itu, dimarahi terus setiap lewat kampung, lihat kampung dimarahi itu. Kita nekat aja itu waktu itu sampai ke atas qadarullah ya. Waktu itu memang campur, ada ikhwan ada akhwat waktu itu. Subhanallah itu yang ada salah satu akhwat itu pingsan di atas itu. Pusing juga kita membawanya, seorang akhwat kan itu. Akhirnya waktu itu wes sarung sama wes bikin tandu lah itu. Turun ke bawah itu, turun bawah, wah masyarakatnya wah, memang kalian itu dibilangi nggak percaya kan itu bulan Muharram ini bahaya kan itu. Ya wes akhirnya kita dicaci maki sama masyarakat kan itu gara-gara itu kan itu. Jadi maksudnya apa? Memang bahaya kalau masyarakat itu mereka anggap bulan Muharram itu bulan yang sangat bahaya. Sehingga jarang sekali mereka itu berani bikin rumah awal-awal itu di bulan itu dan yang lainnya. Terus bagaimana dengan Islam itu? Islam gak ada keyakinan seperti itu. Maka kalau kita itu mengatakan ya kalau kita punya program sesuatu jalan. Kalau memang nanti terjadi sesuatu maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Bukan karena bulan Syuronya, bukan Muharramnya itu, bukan. Kemudian setelah itu Rasulullah dalam ayat yang lain ada tambahan wala nau'a, tidak ada bintang. Maksudnya apa tidak ada bintang itu? Tidak ada bintang yang mengatur takdir manusia. Sehingga dinamakan dengan ramalan bintang. Nah, ramalan bintang itu dalam agama kita nggak boleh, karena itu termasuk perdukunan. Kemudian yang keenam, yang terakhir Rasulullah mengatakan wala ghula, dan tidak ada hantu. Tidak ada namanya hantu. Maksudnya apa? Tidak ada hantu yang nampak seperti aslinya. Dan tidak ada hantu yang punya kekuatan dahsyat seperti yang digambarkan itu. Karena orang Arab jahiliyah itu mereka menganggap hantu itu sangat kuat sekali. Sehingga mereka itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Jin itu, kalau mereka itu melewati tempat-tempat yang angker, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni. Ada orang-orang dari kalangan manusia, mereka itu minta bantuan kepada kalangan manusia-manusia laki-laki dari jin, fazaduhum rohaqah. Akhirnya fazaduhum rohaqah, mereka menambahkan mereka dengan rohaqah. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Rohaqah itu apa? Ada yang mengatakan rohaqah itu sombong, yaitu perbuatan manusia yang minta bantuan sama jin membuat jin itu semakin sombong dan congkak. Aslinya itu mereka lemah, manusia lebih kuat daripada jin. Buktinya apa? Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan prajuritnya itu untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba, akhirnya kan berdiri jin ifrit. Kekuatannya dahsyat jin ini. Dia mengatakan, wahai Sulaiman, akan saya datangkan sebelum kamu berdiri. Kekuatannya sampai sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Setelah itu datang seseorang manusia gitu. Dia seseorang, bukan jin. Dia mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum matangku berkedip. Menunjukkan apa? Berarti manusia itu lebih kuat daripada jin sebenarnya itu. Tapi ketika kita takut sama mereka, akhirnya mereka itu sombong, congkak mereka ini. Sebagian mengatakan rohaqah ini, sebagian ulama mengatakan rohaqah itu dosa. Yaitu jin itu semakin membuat dosa manusia ini, yaitu ditakut-takuti. Sampai akhirnya bahwa kesyirikan semakin merajalela. Jadi dengan adanya hantu, akhirnya apa? Dosa dan maksiat terjadi, bahkan kesyirikan. Sesajen. Kemudian kalau kita lewat tempat yang angker, kita kula nuwun, permisi mbah gitu, klakson, atau yang nembak duit, atau yang lainnya lah itu. Ini kan bahasa ini bisa syirik kalau seperti ini. Kalau itu memang sesajen, jatuhnya kesyirikan. Nah, jadi tidak ada namanya hantu. Hantu dalam pikirannya orang-orang kafir Quraisy. Ya itu seperti kita itu. Kita juga sama, orang-orang Indonesia kayak gitu juga pemikirannya itu. Beda sama orang-orang Eropa. Orang Eropa hantu itu malah di video. Kenapa? Karena
bikin video hantu itu malah dapat duit banyak mereka itu. Sehingga mereka itu mendatangi tempat-tempat angkor, kemudian di syuting, dicari hantu itu. Kenapa? Karena untuk bikin film gitu loh. Dan itu bisa menghasilkan duit itu. Sehingga kalau di sana itu hantu itu ketakutan dengan orang itu. Kenapa? Karena ada hantu di syuting, dicari, dikejar hantunya itu. Kalau kita kan enggak, kita takutnya luar biasa gitu itu. Dan subhanallah ya, doktrin dukun-dukun di Indonesia tentang masyarakat itu kuat sekali doktrinnya itu. Sehingga kenapa kok hantu itu digambarkan di kita itu dahsyat, kekuatannya luar biasa. Supaya apa? Supaya manusia itu larinya ke dukun. Manusia itu larinya ke dukun. Jadi semua itu propaganda semua itu. Sebenarnya itu kayak jualan obat mereka itu, kayak jualan obat, tapi obatnya kan perdukunan kan itu. Sehingga dibongkar semuanya, nanti kan mereka pendusta semua itu, perdukun-dukun itu. Sehingga apa? Mereka bikin kayak gitulah, cerita-cerita mistik, kemudian yang film dan semuanya itu. Dan itu dahsyat itu, muncul di pikiran kita itu kuat sekali. Kita untuk melepaskan itu tuh nggak mudah gitu. Dan banyak di antara kita itu yang sudah ngaji, jenggotan, sudah tua, ke WC saja masih takut gitu. Ya kan? Sampai ada ini di pondok pesantren itu, waktu dulu saya masih mondok itu. Depan asrama itu ada botol aqua itu warnanya keruh sekali. Ini apa ini kan itu? Rumahnya kencing gitu loh. Kenapa? Karena santri nggak berani ke WC gitu. Akhirnya kencing di botol gitu loh. Kenapa? Takutnya luar biasa. Dan yang terkenal manusia paling penakut masalah jin itu orang Indonesia itu. Saya lihat kalau ketika saya di Yaman itu kan saya ketemu dengan komunitas banyak orang Eropa, ketemu juga sama orang Arab, ketemu juga sama orang Afrika. Mereka itu orangnya pemberani-pemberani mereka itu. Orang Indonesia, masya Allah itu penakutnya luar biasa itu. Orang sudah tua padahal itu. Luar biasa takutnya itu. Lah, padahal apa? Yang kita takuti itu nggak pernah kita lihat gitu. Sekarang misalkan antum misalkan Jumat Kliwon misalnya, Jumat Kliwon naik motor lewat kuburan, mogok motornya itu malam-malam juga kayak apa gitu. Ya gembrobos kita itu, gembrobos pingsan mungkin kita itu. Kenapa? Anda itu takut kenapa itu? Yo nanti kalau ada pocongan. Pertanyaan, Anda pernah lihat pocongan atau enggak gitu? Ya kan? Yo pernah di mana? Di film gitu. Masya Allah film Anda percaya kan itu? Ya, semuanya padahal film kan itu. Kita semua tahu film itu pembohong semua kan gitu loh. Oh namanya film kan itu. Tapi kenapa kok itu doktrinnya itu kuat sekali nempel dalam diri kita itu. Dan kita yang sudah ngaji lama saja itu belum tentu hilang gitu loh. Ya kan? Pertanyaan, oke lah kalau kita melihat dengan mata kita, oke kita lihat pocongan dengan mata kita. Pertanyaan, apakah pocongan itu kekuatannya kayak di film-film seperti itu kan itu? Ya kan? Mungkin pocongan itu takut juga sama kita itu loh. Cuma kan kita penakutkan gitu loh. Kita kejar, kita tendang, kita pukuli, lari dia kan itu. Jadi tes nyalinya itu harus seperti itu. Saya itu juga maksudnya itu, walaupun saya ya maksudnya kita itu orang Indonesia lah gitu, yang suka nonton film-film seperti itu kan itu. Ya, padahal bapak saya pun dukun. Kita biasa. Saya itu dari kecil biasa diajak bapak saya itu pergi ke tempat-tempat angker itu biasa itu. Dan saya itu pemberani dari awal itu dari kecil pemberani. Tapi lama-lama memorinya itu nggak hilang-hilang itu. Sampai akhirnya apa harus dites juga, tes uji nyali juga itu. Saya itu pernah ya, ini cerita. Jadi saya itu pulang dari pondok, waktu itu saya mondok di Surabaya. Saya pulang malam-malam lah waktu itu. Kalau mau ke rumah saya, jadi jalan raya itu, mau ke rumah saya itu ada dua jalan. Pertama jalan desa, itu muter jauh sekali, itu rame lah, jalan itu enak itu. Yang kedua jalan paling cepat lah, paling dekat itu. Tapi itu jalan angker terkenal sekali itu. Dan di sana itu ada kuburan, namanya kuburannya itu kuburan gajah. Ada dua kuburan, katanya mitosnya wallahu alam semua itu benar atau tidak itu. Katanya ada dua orang suami istri menunggu datangnya gajah di tempat itu mati. Setelah itu dikuburkan di situ, akhirnya dikenal dengan kuburan gajah. Banyak orang cari nomor ya di situ itu. Orang kalau cari nomor di situ itu. Itu kuburan terkenal angker. Wah, cerita-cerita yang saya dengar di telinga kita luar biasa lah, angkernya luar biasa wis pokoknya itu. Nah, akhirnya bahwa saya saya kalau lewat jalan kampung ketemu sama banyak orang wis malu lah, ketemu pulang dari pondok itu kan maluan nanti ketemu sama banyak orang kan itu. Akhirnya ya wis saya lewat jalan yang itu sajalah itu loh, jalan yang angker. Setelah Isya itu. Subhanallah ya, turun dari bus itu jantungnya mau copot gitu. Wow, detak-detaknya itu luar biasa ini. Akhirnya ambil nafas pelan-pelan. Setelah itu bajunya itu saya sing-sing lah itu.
ambil kayu, ambil batu saya itu. Pokoknya keluar jin tak sikat pokoknya itu, pokoknya itu. Subhanallah, jalan itu sudah mau dekat sama kuburan, detak jantungnya semakin kerasa sekali itu. Luar biasa ini. Akhirnya bahwa saya berhenti di kuburan, saya masuk. Pokoknya keluar tak pendung pokoknya itu, pokoknya itu. Saya pun juga nggak tahu kalau keluar beneran kayak apa gitu. Wes pokoknya keluar tak pendung, saya bawa batu sama pendungan pokoknya itu. Akhirnya apa? Saya dulu di situ lama itu, berarti kan nggak ada masalah kan, nggak apa-apa itu. Mana jinnya nggak keluarkan itu. Setelah itu saya jalan, itu semuanya isinya pohon-pohon gede-gede semua itu, nggak ada rumah sama sekali itu. Di situ itu ya kebun tebu waktu itu. Saya jalan tuh kayak perasaan itu di belakang itu ada orang jalan gitu. Ada orang langkah kaki di belakang ini siapa kan itu? Ya penakut karena takut lah gitu intinya itu. Subhanallah, saya jalan terus sampai sama rumah ya nggak ada masalah gitu. Tapi apa? Ini menghilangkan doktrin itu nggak mudah gitu. Nempel terus dalam pikiran kita itu nggak bisa dihilangkan gitu. Kan? Walaupun kita sudah tua seperti preman yang top itu, kalau sama jin ketakutan mereka itu. Preman yang top itu musuhnya jin mereka itu. Kalau ketemu jin takut mereka itu. Nah, jadi maksudnya apa? Ini doktrin itu memang harus kita hilangkan dan itu nggak mudah. Menghilangkan doktrin itu nggak mudah. Apalagi kita dari kecil, anak-anak kita itu dari kecil sudah dicekoki film-film YouTube yang isinya semuanya setan semua itu. Ya kan? Itu dari kecil itu, dan itu kita merubah itu susah itu. Ya, maka itu ya, kalau kita itu belajar agama kita itu nggak ada namanya hantu-hantu seperti itu, nggak ada. Itu karena rasa takutnya kita itu. Maka intinya di dalam bulan Muharram itu Rasul itu yang perlu kita pahami tidak ada namanya bulan sial. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini tentang masalah bulan Muharram itu, bulan Muharram itu bukan bulan klenik. Bulan klenik. Seperti anggapan orang-orang kampung kita lah itu. Biasanya nanti kalau di bulan Muharram itu biasanya orang-orang yang mencari kedikdayaan itu semuanya kungkumnya di bulan Syuro. Saya itu karena ya saya kejawen dulunya itu, dan bapak saya itu tokoh kejawen di kampung. Bahkan bapak saya itu kayak dukun. Sehingga apa ya, kita tahulah ritual-ritual mereka itu saya tahu, dan saya pun ya namanya saya juga komunitas mereka itu. Kita pun juga ngamalkan seperti itu. Jadi nanti kalau orang-orang kejawen itu mereka biasa cari kedikdayaan. Cari cekelan, cari ini macam-macam lah itu. Nanti mereka itu punya ilmu banyak sekali. Sehingga saya pun sempat masih itu, bener gak sih sebenarnya film-film yang pendekar-pendekar itu yang katanya bisa terbang, kemudian bisa ditembak gak mempan, dan yang lainnya itu memang nyata. Itu tuh nyata. Dan itu ilmunya bisa dipelajari. Ilmunya bisa, ada namanya ilmu Brojo Musti. Brojo Musti itu apa? Kebal, sehingga ditembak gak mempan. Dan itu memang ilmunya ada, dipelajari ada. Ada ilmu namanya Merogo Sukmo. Ini kalau orang-orang kejawen paham ya istilah-istilah Merogo Sukmo. Yang dulu ada film pendekar-pendekar itu, sukmonya bisa keluar rohnya itu. Dia seperti bertapa, rohnya bisa keluar kemana-mana itu. Akhirnya kan waktu ya kalau kita dulu kecil film nonton itu kan, akhirnya kan jasad dia kan hilang rohnya itu. Rohnya diisi sama yang lain kan itu. Ya nggak tahu lah itu. Tapi itu ada nyata. Kemudian ada namanya ilmu terawang. Ilmu terawang itu apa? Saya di sini, saya itu bisa melihat di belakang tembok itu. Itu siapa itu? Itu bisa itu. Dan itu latihannya sampai, ini cerita ya, saya dulu sambil latihan itu lama itu, ilmu terawang itu, dan hampir sedikit berhasil waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah itu kenal sunnah itu. Jadi kalau seandainya itu berhasil, ya saya bisa nerawang antum semua itu. Bisa diterawang semua itu. Jadi latihannya itu lama sekali. Saya jadi lihat lampu itu sampai berjam-jam, tidak boleh kedip. Dan nanti terakhirnya wes pokoknya semuanya nanti bulan Muharram, itu intinya bulan Muharram itu. Jadi ritual-ritual seperti itu banyak. Seperti misalkan ritual, yaitu saya lupa itu nama ilmunya apa itu. Jadi ada sebuah ilmu sendiri itu, di mana ilmu itu antum mau berubah jadi apa saja bisa. Ya memang benar ada itu. Berubah jadi singa, gerakannya seperti singa. Nah itu kenapa kalau istilahnya orang kampung ya, tawuran antar kampung itu ya preman-preman kayak gini semua isinya itu. Apalagi kalau main bola itu. Main bola itu isinya ini isi semua itu, isinya itu kayak gini semua itu. Orang-orang kampung itu kalau main bola kan bukan bolanya yang dikejar kan itu, tawurannya yang dikejar kan gitu. Loh, tawuran isinya senjatanya kayak gini semua itu. Kalau di tempat saya itu ada main bola, ada juga
pacuan kuda, karena di Salatiga itu terkenal pacuan kuda itu. Ya, pernah ya, kita juga komunitas mereka lah, pernah itu pacuan kuda, kampung saya sampai kampung sebelah tawuran itu. Tawuran isinya itu kayak gini semua itu, ditem, tusuk nggak mempan, kemudian gerakannya kayak singa, terus macam-macam lah itu. Sampai ada yang bawa linggis, ditusuk pakai linggis, linggisnya saja sampai patah gitu, dan nggak apa-apa orangnya itu. Dan itu memang ada nyata, orang seperti itu ada, dipelajari, ada ilmunya itu. Nah mereka biasanya, ini saya sebutkan ya di ritual kejawen itu, biasanya nanti mereka ketika bulan Syuro pas Muharramnya itu, biasanya Muharram itu mereka 24 jam kungkum di air mereka itu. Kalau tempat Salatiga itu ada namanya Senjoyo, tempat kungkumnya mereka, karena itu ada tempat air di situ. Nanti jam 12 malam biasanya loh, tapi nanti setiap tempat beda-beda. Kalau komunitas saya itu dulu biasanya nanti jam 12 malam itu mereka itu kumpul di sebuah lapangan, jam 12 malam tit itu nanti mereka itu makan ayam cemani masih hidup. Itu inti kekuatan mereka di situ. Sehingga dalam ritual mereka itu ini nanti terakhir di situ. Jadi ayam cemani masih hidup, digigit lehernya, darahnya diminum. Itu katanya bahwa kekuatannya sudah mendarah daging dalam tubuhnya mereka itu. Dan itu biasanya susah sekali disembuhkan itu. Maka teman-teman saya itu kalau sudah kumat itu mengerikan. Kalau sudah kumat itu seperti itu. Sampai saya ketika kenal sunnah, saya tinggalkan. Kemudian ya alhamdulillah bapak saya juga setelah itu tinggalkan semua ritual itu. Sampai akhirnya ya kenal sunnah juga. Teman-teman saya itu pernah saya ruqyah itu. Jadi saya itu ini ceritanya. Ada teman saya itu yang punya ilmu kayak gitu. Ya dia itu kayak kesurupan lah, kerasukan jin. Tapi saya itu bingung mau ruqyah dia itu. Kenapa? Karena ini jinnya itu lebih baik daripada dia itu nggak kesurupan gitu. Karena ketika dia nggak kesurupan, nggak pernah sholat, nggak apa, tapi kesurupan, masya Allah jinnya itu ngajak dia sholat, jinnya itu puasa itu. Jadi kita itu sampai mau ruqyah ini bingung ini di ruqyah nanti kumat lagi malah penyakitnya kan. Mending dia itu kerasukan jin kan itu. Padahal apa itu ya dari ilmu-ilmu itu gitu. Jadi maksudnya itu di bulan Muharram itu kalau biasanya mereka orang-orang yang seperti ini itu biasanya nanti kerisnya dikeluarkan, dicuci, kemudian ya senjata-senjata mereka yang seperti itu semuanya dicuci semua itu. Nah itu makanya kita nggak kaget kalau di kita itu ya prosesnya kayak gitu semua gitu. Karena memang klinik itu masih kuat di kita itu. Bagaimanapun rupanya teknologi dengan terbukanya teknologi kemudian media sosial itu belum bisa merubah total. Tapi sudah mulai mending, karena saya lihat dengan adanya teknologi itu orang sudah nggak percaya lagi dengan dukun. Mereka sudah nggak logis lah dukun itu dengan teknologi mereka yang beriman. Tapi nanti semakin lama dunia yang terbuka ini akhirnya nanti akan menjadi modern, sehingga dukun-dukun itu mulai ditinggalkan. Jadi intinya anggapan bahwa surah itu bulan kelih itu nggak ada. Kemudian yang ketiga yang perlu saya ingatkan itu tentang ritual orang-orang Syiah. Ritual orang-orang Syiah, di mana mereka nanti biasanya kalau Muharram mereka itu nanti akan mengadakan ritual untuk kesedihan. Biasanya mereka nanti menyiksa diri. Kalau di tempat mereka seperti di Iran, kemudian di Irak, itu karena mereka sudah kuat berkuasa, maka mereka nanti kalau di bulan 10 Muharram itu mereka menyiksa diri dengan senjata. Jadi mereka nyabet dirinya dengan senjata. Demikian juga anak-anak mereka disayat, supaya mereka itu bisa merasakan sakitnya sayatan seperti Husain merasakan sakitnya, istilahnya mereka itu. Itu dinamakan dengan bulan kesedihan bagi mereka. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa mereka itu seperti itu? Karena untuk memperingati kematian Husain. Untuk memperingati kematian Husain di tempat namanya Karbala. Tempat namanya Karbala. Karbala itu di Irak, bukan di Iran. Sebenarnya Syiah itu awal munculnya itu nanti di Irak. Setelah itu nanti berkembang di Iran, itu zaman-zaman modern. Ketika dicetuskan sama Khomeini, itu baru nanti akhirnya berkembang pesat itu nanti di Iran sampai menjadi negara kuat di Iran. Tapi asalnya itu di Irak. Nah, Husain ini jadi ceritanya sepanjang, nanti silakan nanti dicari ceritanya, dibaca-baca karena ceritanya panjang sekali tentang Husain itu sampai akhirnya terbunuh di Karbala. Intinya kalau kita membaca riwayat itu, Rasulullah SAW itu sudah mengabarkan bahwa Husain itu nanti akan terbunuh
Karena ada sebuah riwayat itu Rasulullah SAW itu sedang ketemu sama malaikat Jibril. Setelah itu ketika bertemu, tiba-tiba cucunya Rasulullah namanya Husain itu langsung ke pangkuan Rasulullah, dipeluk sama Rasulullah, kemudian dicium sama Rasulullah. Maka malaikat Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, kamu cinta gak sama cucuku ini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Iya, saya sangat cinta sekali sama cucuku ini." Maka malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, celaka, karena cucumu ini nanti akan dibunuh sama umatmu sendiri. Kalau kamu ingin tahu, wahai Muhammad, matinya nanti cucumu kamu ini, saya ambilkan tanahnya." Setelah itu diambilkan tanahnya sama malaikat Jibril, kemudian tanahnya itu disimpan sama Rasulullah, dan Rasulullah sedih sekali dengan kabar seperti itu. Nanti tanahnya itu diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali itu tahu sekali tanahnya itu, tanah yang nanti cucunya Rasulullah akan meninggal di situ. Maka ketika Ali itu pergi ke Irak dalam perjalanan perang Siffin itu, pergi ke Irak itu, Ali mendapatkan jenis tanah yang sama dengan tanah yang diisyaratkan itu. Akhirnya beliau itu bikin sebuah lubangan. Setelah itu mengkuburkan sebuah kayu. Setelah itu ditanya sama prajurit, "Wahai Ali, kenapa anda itu kok seperti ini?" Maka Ali mengatakan, "Nanti di tempat ini akan meninggal dunia orang yang sangat mulia." Yaitu rupanya apa? Rupanya nanti Husain itu terbunuh di situ. Jadi ceritanya panjang. Sebenarnya Husain ini tinggalnya nggak di situ. Husain itu tinggalnya di Madinah bersama Hasan. Hasan dan Husain itu di Madinah. Hasan itu kakaknya. Hasan meninggal, setelah itu Husain ditarik. Jadi untuk membunuh Husain itu caranya harus ditarik dulu. Akhirnya nanti orang-orang Irak itu ngirim surat terus kepada Husain untuk datang ke Irak supaya dibaiat menjadi raja di sana. Sampai akhirnya berangkatlah Husain sampai ke tempat namanya Karbala. Maka Ali tanya, "Ini tempat apa namanya itu?" Maka orang mengatakan, "Ini namanya Karbala." Maka Ali mengatakan, "Karbun wabala." Ini adalah tempat karb. Karb itu tempat yang susah. Bala itu yang penuh dengan ujian, musibah. Rupanya nanti disitulah nanti Husain itu terbunuh. Jadi Husain itu membawa semua keluarganya. Semua keluarganya, maka itu anaknya Ali yang dari jalur Fatimah semuanya terbunuh semua di situ. Sehingga tidak ada lagi keturunan Ahlul Bait itu banyak meninggal di situ. Kecuali satu anaknya Ali yang itu bukan dari Fatimah. Yang itu bukan dari Fatimah, tapi dari putri Raja Persia. Jadi putri Raja Persia namanya Syahrubanu. Itu ketika ditaklukkan Persia kan putri raja dibawa ke kaum muslimin. Setelah itu sama Umar diberikan kepada Husain. Dari Husain itu nanti melahirkan anak laki-laki namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, lebih dikenal dengan julukan Zainal Abidin. Zainal Abidin itu juga dibawa waktu itu, tapi beliau sakit. Akhirnya beliau itu berbaring. Sehingga ketika kejadian pembuantian yang sangat mengerikan itu, Ali bin Husain ini, yaitu Zainal Abidin itu yang terselamat. Selain itu semuanya mati semua. Sehingga nanti keluarganya Rasulullah dari keturunan Ali yang dari Fatimah semuanya nggak ada keturunan semua, karena semuanya dibantai semua dalam peperangan Karbala ini. Dan perang Karbala itu ngeri sekali, kalau kita membaca itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan, sampai akhirnya Husain itu dibunuh dengan cara yang sangat keji. Sampai nanti ada orang namanya Syamr, itulah orang ini yang paling keji, itu orang ini namanya Syamr binti Jaushan. Jadi Syamr binti Jaushan itu yang paling keji. Dia itu nanti yang berdiri di atas jasadnya Husain setelah terbunuh. Setelah itu yang memenggal kepalanya. Jadi kepalanya dipenggal. Pokoknya ngeri sekali lah kalau kita membaca sejarahnya Husain terbunuh itu keji sekali. Jadi kepalanya sampai dipenggal Husain itu. Kemudian kepalanya dibawa sama orang ini, Syamr binti Jaushan. Nah, waktu terbunuhnya Husain ini, itu tepat itu di Asyura. Tepat di Asyura. Lebih tepatnya itu nanti Asyura. Jadi kalau harinya itu hari Jumat pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Tahun 61 Hijriah. Jadi itu meninggalnya Husain. Jadi Husain itu nanti meninggal tepatnya di hari Jumat tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu Asyura tahun 61 Hijriah. Umur beliau 56 tahun ketika itu. Ketika meninggal dunia, beliau umurnya 60 tahun. Dan semua keturunan beliau semuanya meninggal semua. Sehingga tidak ada keturunan yang melanjutkan keturunan sampai ke Husain
itu sudah nggak ada, kecuali tadi dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka pas meninggalnya Husain itu di Asyura, akhirnya orang-orang Syiah mereka merayakan kesedihan dengan menyiksa diri di hari itu, untuk supaya mereka itu bisa merasakan bagaimana sakitnya Husain. Kalau versi Ahlussunnah ini, makanya sejarah itu, perbedaan sejarah antara versi Ahlussunnah dan versi Syiah itu jauh sekali. Kalau versi Ahlussunnah yang mengirim surat-surat sampai kepada Husain supaya dia keluar dari Madinah sampai akhirnya nanti ke Irak, itu adalah Syiatu Ali. Dulu itu adalah Syiahnya Ali bin Abi Thalib, pembela Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka tinggal di Irak. Rupanya mereka jugalah yang membunuh cucunya Rasulullah SAW. Sehingga siapa mereka? Ya mereka orang-orang Syiah. Mereka itu orang-orang Syiah yang dulu ketika bapaknya masih hidup, yaitu Ali masih hidup, mereka itu ikut membela bapaknya. Tapi ketika bapaknya meninggal dunia, rupanya mereka lah yang membunuh Husain. Jadi orang-orang Syiah itu sebenarnya yang membunuh Husain. Walaupun nanti secara sejarahnya itu seakan-akan digambarkan bahwa yang membunuh Husain itu atas perintah dari Yazid bin Muawiyah. Sehingga mereka itu orang-orang Syiah itu bencinya sama Muawiyah dan Yazid itu luar biasa. Bencinya sama Muawiyah itu. Tetapi itu semuanya kedustaan. Maka itu sejarah dari Syiah itu paling nggak bisa dibenarkan. Dan kebanyakan fahami di sini, kebanyakan sejarah yang berkembang itu adalah sejarah-sejarah versinya orang Syiah. Versi orang Syiah, karena orang Syiah itu terkenal dengan dustanya mereka. Sampai mereka menjadikan taqiyah, dusta itu sebagai bagian agama mereka. Sehingga apa akhirnya banyak sejarah-sejarah itu yang dimasukkan oleh Syiah sampai masyhur setelah itu. Seperti misalkan Umar, mereka bencinya sama Umar luar biasa bencinya itu. Akhirnya dibikin nanti sejarah-sejarah palsu tentang Umar, seperti cerita yang mana Umar itu menguburkan putrinya. Itu kan terkenal sekali itu. Umar itu dia punya anak, saking takutnya kalau mau dibunuh sama Umar anaknya perempuan itu, akhirnya istrinya Umar itu nggak pernah memberitahu kalau anaknya itu perempuan. Sampai nanti ketika dewasa diajak latihan berperang sama Umar, ketika mau kencing dibuka kemaluannya, rupanya perempuan. Akhirnya dibuat kuburan, setelah itu dikubur hidup-hidup. Ini cerita masyhur sampai di Indonesia itu. Sampai sekarang itu kita sering mendengar cerita-cerita itu. Tapi rupanya apa? Itu dari jalur orang Syiah. Dari jalur orang Syiah. Sehingga apa? Sehingga yaitu kedustaan. Maka itu intinya memang kalau kita perhatikan itu sejarah tentang keluarganya Rasulullah itu nggak main-main, berat. Sehingga Rasulullah itu punya Ali itu kan berarti menantunya Rasulullah. Ali itu meninggal dengan cara dibunuh. Kemudian setelah itu Hasan pun juga meninggalnya, sebagian mengatakan meninggalnya dibunuh dengan cara diracun. Kemudian kalau Husain yaitu cucunya Rasulullah juga meninggal dengan cara dibantai habis-habisan sampai dipenggal lehernya. Jadi nggak mudah, yaitu keluarganya semua Rasulullah itu. Itu menunjukkan bahwa memang ujian itu nggak mudah ketika kita itu hidup di dunia. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita berkaitan dengan bulan Muharram. Yang intinya kita sampaikan di sini bahwa kita di bulan Muharram itu kita siap-siap untuk berpuasa, puasa Asyura tanggal 10. Kemudian nanti kita kalau bisa maksimalkan puasa sebelumnya, yaitu tanggal Tasu'a, atau kita puasa setelahnya, yaitu tanggal 11-nya. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.